Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kita sudah menjelang akhir-akhir perkuliahan dan seperti biasa ya kita selesaikan pembelajaran yang telah kita rencanakan. Hari ini presentasi dan diskusi ya, kelompok berapa? Kelompok 8, Pak. Sudah ada, sudah siap kelompok 8-nya? Kalau sudah saya serahkan ke moderator, nanti dipandu, memperkenalkan diri ya semua anggota kelompoknya. Silakan. Untuk sementara waktu seperti biasa ya, saya menyimak dulu apa yang kalian diskusikan. Tentang geopolitik ya, wawasan Nusantara, betul? Hari ini? Betul, Bapak. Betul. Yuk, sok silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya suara terdengar? Waalaikumsalam, terdengar. Waalaikumsalam, terdengar. Selamat pagi yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, saya Noni Oktavia Bella sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi dan topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai wawasan Nusantara geopolitik. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang akan menyampaikan materi yaitu Arneta Rahma Andia, Alfira Zalfa Fadilah, Nia Siti Nur Afni, dan saya sendiri Noni Oktavia Bella. Susunan kegiatan yang akan kita lakukan diantaranya adalah yang pertama pembukaan, kedua diskusi, ketiga penutup, dan yang keempat masukan dari Bapak. Acara yang pertama adalah pembukaan, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Video ini sudah kami unggah di YouTube 2 bulan lalu dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menontonnya. Untuk mempersingkat waktu selanjutnya adalah sesi diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk memencet tombol raise hand terlebih dahulu. Atau boleh lewat room chat ya teman-teman. Iya, dari Najwa boleh bertanya. Silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Iya, terima kasih Noni. Sebelumnya saya Najwa izin bertanya. Di video itu di pengertian geopolitik menit 18 detik itu ada pengertian dari Karl Haushofer, itu ada kalimat seperti sebuah doktrin pada determinasi spesial semua proses politik. Nah, yang ingin saya tanyakan itu maksud dari kalimat itu apa dan kesimpulan yang kita dapat diambil itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu ya Najwa. Selanjutnya boleh ada yang tanya lagi? Tahani,
Dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Dalam video disebutkan kalau masalah dari geopolitik ini salah satunya adalah masalah sosial yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri ini, kemiskinan telah menjadi akar permasalahan yang sulit dientaskan ditambah dengan keadaan kemiskinan yang sudah menjadi struktural. Apakah pemerintah telah berperan dalam membuat kebijakan mengentaskan kemiskinan struktural tersebut? Terima kasih. Ajeng Amalia boleh. Ada lagi selanjutnya yang bertanya? Iya, Indri, disilahkan untuk berbicara. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, menurut kelompok kalian tuh, teori geopolitik apa yang masih relevan di masa seperti ini, di era globalisasi saat itu, yang masih relevan apa? Terima kasih, Indri. Sudah cukup yang bertanya, apakah lagi ada yang bertanya? Baik, kalau sudah cukup, saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman yang akan dijawab. Pertama dari Tahani akan dijawab oleh Arneta. Arneta, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tahani. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Apakah pemerintah telah berperan dalam membuat kebijakan mengentaskan kemiskinan struktural? Jawabannya iya, pemerintah telah berperan dalam membuat kebijakan tersebut dengan konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaannya terdiri dari 4 tipe. Yang pertama, perencanaan sebagai reformasi sosial. Artinya bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua, perencanaan sebagai analisis kebijakan, artinya bahwa para penentu kebijakan harus berdasarkan analisis data yang ilmiah dengan menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Yang ketiga, perencanaan sebagai pembelajaran sosial. Artinya, bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan masyarakat dan bimbingan dari ahli. Yang keempat, perencanaan sebagai mobilitas sosial. Artinya bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan digerakkan dengan berbagai konsep atau ideologi yang sudah tertanam di dalam jiwa dan kebudayaan mereka. Terima kasih. Apakah sudah cukup jawabannya, Tani? Baik, akan saya lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Anissa akan dijawab oleh Alvira. Alvira, silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nisa, bagaimana negara Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya. Geopolitik merupakan aspek dalam wawasan Nusantara yang menerangkan cara bangsa Indonesia memahami kondisi geografisnya dalam membuat kebijakan politik. Cara Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri, yaitu pemerintah membuat kebijakan berdasarkan kondisi geografisnya. Misalnya mendorong pembangunan pelabuhan internasional di kawasan Batam, sehingga para pelaku usaha perkapalan global tak harus singgah di Singapura, melainkan singgahnya di Batam. Mungkin cukup sekian.
Apakah terjawab, Nisa? Iya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Ajeng akan dijawab oleh Nia Siti Nur Afni. Nia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan Ajeng akan dijawab oleh saya. Karena wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan dan cara pandang tersebut berlandaskan Pancasila sebagai pedoman bersikap dan berperilaku serta ideologi bangsa. Apakah sudah cukup jelas, Ajeng? Baik, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Dari pengertian geopolitik menit ke-518, pengertian Karl Haushofer itu ada kalimat sebuah doktrin pada determinis spesial semua proses politik. Nah, maksud dari kalimat itu gimana ya? Saya akan jawab jawabannya langsung. Jawabannya adalah sebuah bentuk tindakan pada pandangan lingkungan fisik dari semua proses politik berdasarkan geografi, dan kesimpulannya adalah geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi, perbatasan, ruang hidup dari bangsa, dan juga tekanan rasial, ekonomi, dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia. Bagaimana Najwa, jawabannya sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Noni atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Indri, boleh dibacakan Alvira. Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Indri, teori apa yang masih relevan di era sekarang, yaitu Alfred Tahir Mahran merupakan teori yang masih sesuai dengan bangsa Indonesia karena teori geopolitik ini menjelaskan tentang pentingnya kawasan laut untuk menguasai dunia. Ini sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang merupakan kawasan maritim, yaitu mempunyai kawasan laut yang lebih banyak daripada daratannya. Teori ini, Indonesia perlu memanfaatkan dan menjaga sumber daya laut. Jika hal tersebut dipenuhi, maka bangsa Indonesia akan dapat menguasai dunia. Menguasai di sini memiliki arti Indonesia dapat menguasai perekonomian dunia dan Indonesia bisa dikatakan sebagai negara maju. Mengapa teori ini tidak sesuai? Karena umumnya teori tersebut mengandung unsur-unsur adu kekerasan dan adu kekuatan sehingga memungkinkan munculnya perang. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia memiliki misi keadilan perdamaian. Apakah Indri sudah cukup? Baik, jika ada yang bertanya, silakan bertanya sebelum dilanjut lagi. Ada yang mau bertanya enggak? Baik, kalau sudah cukup, mungkin demikian diskusi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, silahkan Bapak Kosasi Adi untuk memberi masukannya. Kepada Bapak dipersilahkan. Masukannya tadi sudah saya tulis juga ya di room chat agar yang lainnya tetap terus aktif ya, karena dalam bab ini sebenarnya banyak hal yang perlu digali ya dari
beberapa pertanyaan yang ada juga ini baru bagian kecil dari hal-hal yang menjadi tujuan dari pemahaman dalam hal bab ini, gitu kan? Coba barangkali di sini kan sudah teman-teman tadi sambil berjalan sudah ada yang tergabung lagi. Saya ngasih dulu kesempatan coba untuk menggali lagi masalah, karena ini masalah tentang yang dari sekitar masalahnya pun belum ada masalah yang menjadi isu yang faktual ya, yang aktual. Yang fakta itu yang pernah terjadi masalah geopolitik ini pasti yang pernah terjadi itu. Nah, ini belum saya lihat sampai ke sana diskusinya. Ini baru sebatas pemahaman makna gitu ya, belum sampai ke masalah. Bahkan semakin ke sini sebenarnya semakin terakhir bab ini mata kuliah ini harusnya semakin mengerucut kepada suatu persoalan. Coba saya ingin kalian menggali dulu masalah yang fakta tuh ya. Kasusnya apa, terus bagaimana penanganannya, bagaimana sikapnya dan sebagainya kan itu. Karena juga ini sangat banyak ya isu-isu aktual mengenai masalah geografi dan politik. Ini kan berbicara masalah tempat ya. Berbicara masalah wilayah kalau geografi itu. Kita itu banyak tempat ya. Dalam hal negara, pengelolaan negara, tempat itu bukan sekedar wilayah. Ya, wilayah itu bukan semata-mata orang bisa hidup, tinggal, dan bertahan. Tapi kan ini berbicara politik, berbicara pengelolaan negara. Nah, ini yang belum terus hal apa? Kalau berbicara wilayah negara itu apa sih yang menjadi masalah wilayah negara itu? Apakah negara kita kekurangan wilayah misalnya? Ini contoh. Kalau dibandingkan dengan Asia Tenggara yang lain, wilayah kita ini luas atau sempit? Coba yang tanya. Kalau dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain, negara Indonesia itu paling luas atau paling sempit? Ya? Luas. Kalau misalnya ada yang meminta misalnya, karena kamu luas Indonesia, minta dong aku misalnya. Dikasih nggak? Kira-kira oleh Indonesia? Ada negara tetangga yang meminta wilayah. Misalnya begini, di masyarakat ya, Anda misalnya, keluarga Anda punya tanah kosong dekat rumah. Tetangga Anda yang lain sama punya tanah juga, mau membangun rumah. Kurang misalnya ya, tetangga kamu itu. Minta ke orang tua kamu misalnya. Kasih nggak kira-kira orang tua kamu nih, silakan aja nih kalau mau enggak tanah saya mah banyak ini misalnya. Atau silakan kamu bangun lah di tanah saya misalnya cuma 1 meter 2 meter mah kira-kira semudah itu enggak? Oh bicara Tidak. tanah, bicara wilayah. Nah ini yang saya harapkan seperti itu. Kenapa ibu kota di sini Cung yang orang Kabupaten Tasik? Ada yang orang Kabupaten Tasik? Coba yang merasa dari Kabupaten Tasik. Ada, Pak. Siapa aja? Alfa. Iya, Dari mana? Kecamatan apa? dari Karangnunggal. Karangnunggal. Selain itu, selain orang Karangnunggal, coba orang mana saja? Yang masih Dari Kabupaten Singaparna, Tasik. Pak. Singaparna, Karangnunggal. Ada lagi? Hanya 2 orang di sini yang dari kabupaten? Najwa, kamu dari mana? Kota Najwa dari Bandung. mana? Hah? Kota Bandung, Bapak. Kota Bandung. Kota Bandungnya mana? Buah Batu. Kecamatan Buah Batu. Batu Nunggal. Iya. Kecamatannya Bandung Kidul. Oh, Bandung Kidul. Tahani dari mana? Kota Tasik, Pak. Kota. Kecamatan? Kecamatan Bungursari.
Bungu Sari itu daerah mana ya? Polres, Pak. Oh iya ya, Pemkot ya itu ya, yang pemerintahan baru. Noni coba dari mana? Saya dari Cilacap, Pak. Cilacap. Cilacapnya? Ya, Cilacap Kota. Anissa. Nindya. Dari Majalengka, Bapak. Majalengkanya kecamatan apa? Kecamatan Jatiwangi. Masih daerah Jatiwangi itu yang Genteng ya, yang arah ke Sumber, arah ke Cirebon ya, yang arah ke Palimanan. Iya. Iya, Pak. Alisa Siti. Dari Garut, Pak. Garutnya? Ke Cisurupan, Kecamatan Cisurupan. Wilayah tengah, utara, timur, atau barat? Atau selatan? Wilayah selatan, tapi nggak terlalu selatan gitu. Nggak terlalu ya. Sergia. Sergia dari Bogor, Pak. Bogor. Bogornya kota kabupaten? Kabupaten. Kabupatennya apa? Kecamatannya? Cibinong. Oh, Kecamatan Cibinong. Cibinong yang sebelah sini ya, kalau Cibinong. Dania Iya, Puji. Pak. Kabupaten Cirebon, Pak. Kecamatan? Gunung Jati. Gunung Jati. Oh, itu masuknya ke kabupaten ya, bukan kotanya? Bukan, kabupaten. Indri, Ayu. Iya, Pak. Udah dari Jakarta, Pak. Jakartanya? Kenapa? Jakartanya daerah mana? Daerah utara, Pak. Kapuk? Atau Kenapa? Ya kecamatannya apa? Atau Jakarta Utara itu daerahnya mana gitu? Tanjung Priuk atau apa? Iya, Tanjung Priuk. Oke, di sini ada orang, sampai situ dulu ya. Ada orang Jakarta di sini, ada orang Kota Tasik, ada Kabupaten Tasik, ada orang Garut, ada orang Bandung juga. Berarti ini sudah lengkap ya. Kenapa misalnya ini? Coba Anda renungkan ya. Anda semuanya juga nih yang belum saya panggil. Ini saya ingin membuka wacana aja misalnya ya. Biar kita ini Anda paham wilayah masalah geopolitik, masalah wawasan Nusantara ini. Kenapa misalnya ibu kota Indonesia Jakarta? Ya. Coba yang lainnya ikut berpikir ya. Saya nggak nanya ke tadi yang ditanya, nggak nanya ke orang Jakarta. Kira-kira coba dalam pikiran Anda, kenapa Jakarta menjadi ibu kota ya, Indonesia? Terus pada orang Bandung, kenapa Bandung menjadi ibu kota Jawa Barat? Itu ya. Ini yang lainnya bisa menanggapi ya, yang lainnya nanti. Saya nggak bertanya ke orang-orang ini. Coba ya. Ada berapa poin nih? Baru 2 poin ya. Coba semuanya tolong dengarkan ya. Kalau perlu Anda catat. Kenapa? Pertama saya ulangi. Kenapa Jakarta ibu kota Indonesia? Kenapa Bandung ibu kota Jawa Barat ya? Terus Tasik ya. Kenapa tadi orang kota dengan kabupaten? Kenapa Tasik bisa terpisah misalnya? Ada kota Tasik, sekarang ada kabupaten Tasik. Bagi orang Kabupaten Tasik, kenapa ibu kotanya? Tadi kan ada orang Singaparna ya, di Singaparna. Kenapa enggak di Cipatujah atau tidak di Karangnunggal misalnya ya? Enggak di Tasik Selatan. Harusnya ya kenapa? Kira-kira apa unsurnya gitu kan? Ada hal apa di balik semua itu? Terus kenapa juga misalnya membangun pusat pemerintahan kota Tasik ya, malah di daerah dekat Tahani misalnya, tidak di daerah yang dulu aja yang bekas kabupaten ya, di daerah yang sekarang Masjid Agung dan sebagainya kan gitu. Ini tadi juga ada orang Cirebon di sini kan, orang Jatiwangi. Kan ada Kertajati ya di sekitar daerah Anda walaupun itu wilayah Majalengka. Ada apa dengan Kertajati sekarang? Gitu kan. Terus kenapa juga ada isu misalnya wilayah 3, wilayah Cirebon yang apa Majalengka, Indramayu, Ciayu Manis ya, kalau tidak salah istilahnya.
Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, bahkan Ciamis ya, Ciamis Manis itu pakai ingin memisahkan dari Jawa Barat. Maka dulu Banten telah terpisah kan ya. Kalau di sini belum ada orang Banten yang saya tanya. Bahkan sekarang ada wacana yang terakhir ya, ada wacana pemindahan ibu kota. Oke, silakan saya kasih waktu kalian berpikir dari apa yang saya barusan, dari mulai Jakarta, Bandung, Kabupaten Tasik ya. Dan Kota Tasik dengan permasalahannya. Terus wilayah Cirebon dengan Kertajati, bandara, dan dengan isu memisahkan dirinya wilayah Ciayu Manis dari Provinsi Jawa Barat. Silakan. Saya 1 menit break dulu, saya mau minum dulu sebentar ya.
Oke, sudah kasih waktu lebih nih ya, kurang lebih 5 menit. Coba yang selain yang disebut tadi, yang tadi kan beberapa orang sudah saya sebut, sudah saya tanya. Coba yang lain ini yang sudah berpikir apa yang mau ditanggapi dari pernyataan saya. Mau semuanya, mau satu masalah atau mau beberapa masalah, silahkan. Di sini tidak ada laki-laki ya? Di sini perempuan perempuan semua. Ada Pak, ada. Ada ya. Ya, masih ada ya. Soalnya kalau saya lihat di sini banyak perempuan yang hadir, yang aktif. Saya sok ngerasa pangkasepna gitu ya. Jadi kadang merasa nggak ada teman laki-laki di sini. Terus silakan. Wildan tadi udah. Siapa tadi yang sudah membuka? Kamu mau menanggapi yang mana? Menanggapi yang kabupaten ibu kota Kabupaten Tasik aja Pak. Singaparna. Ya. Kenapa Singaparna tidak di Cipatujah? Padahal kan banyak di sana ya. Kecamatan yang yang masih terisolir juga kan. Kalau pendapat saya sih karena tempat yang strategis terus dapat dijangkau oleh kendaraan gitu Pak. Terus lebih ke tengah-tengah sih, kan nggak terlalu tengah gimana kan orang Cipatujah mau ke Singaparna cukup jauh ya. Ya kan dari Salawu juga Pak ke sini agak jauh gitu, jadi dari Ciawi masih leuheung sekarang, dari Ciawi kan ada jalur ya. Ya. Yang Cicinga itu. Siapa sih yang menentukan itu? Yang menentukan Singaparna menjadi ibu kota kabupaten siapa? Apakah keinginan masyarakat Singaparna atau keinginan masyarakat Cipatujah juga daerah Tasik yang lain misalnya? Kurang tahu Pak kalau itu. Kayaknya karena tokoh-tokoh zaman dulunya Pak. Tokoh-tokoh, berarti sudah ada tokoh-tokoh. Nah, coba yang tadi, yang lain coba. Ini menanggapi masalah Singaparna. Mungkin orang Tasik, orang kabupaten, orang kota juga mungkin pernah mendengar isu-isu senama di Singaparna gitu ya. Padahal kan Singaparna itu wilayah yang memang strategis gitu. Karena ada jalur bisa ke Garut. Tapi gimana dengan wilayah Tasik Selatan yang ujung sana misalnya? Kalau kita lihat misalnya kabupaten lain ya di Jawa Barat. Waktu Sukabumi dibagi dua menjadi kabupaten dan kota. Pernah ada ya terpaksa kan ibu kota kabupaten harus cari kecamatan lain. Nah, Sukabumi malah milih Pelabuhan Ratu. Ya mungkin kalau di Tasik malah milih Cipatujah di ujung gitu, paling ujung, kecamatan paling ujung. Di wilayah pantai gitu. Dengan alasan untuk pemerataan pembangunan gitu kan. Dan kalau wilayah yang sudah strategis mah tanpa menjadi ibu kota pun sudah akan maju gitu. Kira-kira ada unsur apa di sana? Coba yang orang Singaparna tadi siapa? Yang dari Singaparna? Tadi kalau tidak salah ada ya? Saya Pak. Oh, kamu dari Singaparna. Oh, yang orang Cipatujah maaf, yang orang Karangnunggal, yang orang sana. Siapa tadi? Tadi perempuan, kalau nggak salah. Siapa? Saya dari Karangnunggal katanya. Siapa? Saya Pak. Nah, menurut orang Karangnunggal bagaimana Singaparna menjadi ibu kota Kabupaten Tasik? Strategis dibanding di sini. Di sini. Terus wilayah kamu sudah maju nggak dari Singaparna? Kenapa Pak? Wilayah kamu sudah lebih maju daripada Singaparna? Belum kalau sama Singaparna. Belum. Jadi nerima-nerima aja gitu ya. Singaparna menjadi ibu kota, walaupun jauh. Ya. Ya, itu tidak persoalan ya. Coba itu. Kalau ya, itu silakan. Yang sekarang ada isu bakal ada Kabupaten Tasik Selatan, itu benar atau tidak? Ya, makanya bisa jadi itu kan. Karena memang ada kecemburuan dari orang-orang Tasik wilayah selatan
Karena waktu penentuan ibu kota kabupaten ada pro kontra gitu kan. Ada yang ingin di wilayah selatan, ada yang ingin wilayah Singaparna. Dan mungkin saja bisa jadi ini kebetulan memang tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh yang apakah yang menjadi bupati, yang menjadi pejabat-pejabat tinggi yang berperan orang Singaparna misalnya, bupati atau siapanya ya dulu. Akhirnya memilih Singaparna, itu kan bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat itu ada unsur-unsur politik ya, tidak hanya urusan misalnya maunya di sana ya udah di sana aja gitu, tidak kun payakun gitu ya. Tapi ada coba yang lain selain Singaparna dan tadi wilayah Tasik Selatan. Siapa lagi coba yang menanggapi apa yang tadi saya sampaikan tentang isu-isu, yaitu isu-isu geopolitik gitu. Coba siapa aja coba yang tadi mendengarkan selain menanggapi isu Singaparna dan Cipatujah atau Karangnunggal. Halo. Bapak, saya izin mencoba menjawab yang ibu kota Jakarta, Pak. Iya. Kalau menurut saya, kenapa Jakarta jadi ibu kota Indonesia sendiri itu karena saat masa kependudukan Jepang Belanda itu Jakarta menjadi pusat pemerintahan mereka gitu, Pak. Terus yang kedua, saat proklamasi juga itu terjadinya di Jakarta, Pak. Terima kasih. Oh. Belanda dan saat proklamasi. Oke. Iya, Jakarta kan dalam sejarah Indonesia sebelum ada kolonialisme ya. Jadi tidak terdengar ya. Yang ada hanya Majapahit misalnya. Bahkan di Jawa Barat pun misalnya kerajaan-kerajaan seperti Pajajaran maupun Tarumanegara di Jakarta tidak begitu banyak dibicarakan ya. Beda dengan misalnya kalau Bogor ya, bahkan kerajaan-kerajaan di Sumedang, di Garut, di Ciamis ya, seperti Tasik, Sukapura misalnya. Itu Jawa Barat ya. Ya kerajaan-kerajaan besar seperti di Jawa Barat jelas tuh ya, ada Pajajaran misalnya, ada Tarumanegara, ada Sriwijaya, bahkan ada Kalimantan juga, ada Kutai dan sebagainya. Nah, ternyata setelah itu ada kolonialisme. Berarti memang pembangunan wilayah DKI itulah pembangunan yang tak bisa lepas dari memang sudah ada pondasinya ya. Pondasinya adalah misalnya ketika Jakarta, dulu tuh istilahnya Sunda Kelapa ya, dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Ya. Terus masuknya Belanda menjadi Betawi ya, atau Batavia. Ya. Dan kembali lagi menjadi Jakarta. Memang wilayah yang dibangun oleh kolonialisme untuk kepentingan politik kolonialisme. Memang unsur pokoknya adalah strategis ya, wilayah yang punya pelabuhan, wilayah pantai dan sebagainya. Coba yang lain selain Jakarta, oke. Apakah mau Bandung atau apakah pemindahan ibu kota misalnya? Bapak izin jawab. Ya. Tadi kenapa Bandung jadi ibu kota Jawa Barat? Kalau menurut saya itu karena kota Bandung itu kayak seperti kota yang terbesar gitu di provinsi Jawa Barat. Terus juga lokasinya strategis gitu, Pak. Iya, kota terbesar kan ketika sudah dibangun, ketika sudah ditempatkan ya. Itu juga sama kasusnya ketika Jakarta ya, Bandung itu. Bandung itu tempat yang memang dibangun oleh kolonialisme. Oleh Belanda juga kan itu, oleh kolonialisme Belanda. Karena dulu itu Bandung juga tidak termasuk dalam wilayah atau daerah yang memiliki sejarah kuno ya. Bukan misalnya tempat-tempat pokok kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa Barat, di wilayah Pasundan. Karena memang kerajaan-kerajaan adanya kan di wilayah daerah di luar Bandung gitu kan. Bandung nyaris tidak terdengar dalam sejarah Jawa Barat ya di awal-awal. Barulah ketika ada kolonialisme ada sebuah tempat yang dianggap strategis untuk dibangun, dijadikan pusat pemerintahan, pusat ekonomi ya sampai sekarang.
Bahkan katanya kita ini merdeka, kok masih melanjutkan misalnya masih melanjutkan wilayah ataupun daerah ibu kota yang merupakan warisan dari kolonialisme gitu kan. Yang lain coba. Untuk kota Tasik misalnya, kenapa tuh? Tahani pernah mendengar isu kota Tasik? Kalau dilihat dari apa sih struktur wilayahnya Pak, yang kenapa Pemkot ada di Bungursari itu karena kantor pemerintahan lainnya juga berdekatan di daerah situ gitu Pak. Iya silahkan ya gitu. Itu kan bisa berbagai macam alasan ya. Tapi yang namanya pembangunan itu pasti ada perencanaan pembangunan ya. Ada politik ruang ya dalam konsep kecil. Kalau Anda berkunjung ke Badan Perencanaan Pembangunan apa namanya BPPD itu apa ya di wilayah kota atau kabupaten itu. Nah akan bisa ada rule plan ya, ada rencana pembangunan. Kalau Anda lihat di Unsil aja yang kampus baru misalnya, Anda akan lihat gambar misalnya. Kalau Anda lihat ke dinas tata ruang ya ke dinas tata ruang itu akan dilihat, oh wilayah ini cocoknya untuk apa, wilayah ini cocoknya untuk apa. Ada perencanaan ya setiap pembangunan itu. Bukan hanya sebatas tanah kosong lalu dibangun misalnya ya. Tidak hanya itu, tapi ada unsur-unsur misalnya bagaimana struktur masyarakatnya, struktur geografis ekonominya, ekologisnya gitu kan dipikirkan hal itu. Dia tidak ya tidak sama tidak ada yang tanpa perencanaan gitu kan. Makanya inilah yang disebut dengan politiknya. Jadi wilayah geopolitik itu bagaimana ya wilayah yang sebagai tempat untuk hidup manusia itu kemudian dikelola ya secara politik gitu kan. Terlepas pro kontranya, terlepas dari cocok tidaknya, yang jelas kan pasti itu ada unsur-unsur politik di balik semua pembangunan itu. Ya, itu mau tidak mau akan seperti itu. Termasuk misalnya, coba yang lain yang belum ditanggapi. Selain tadi, Tasik udah ditanggapi ya dua-duanya. Jawa Barat, ibu kota Indonesia juga tadi Jawa Barat. Coba yang lain, Jakarta. Isu lain coba yang tadi saya tanggapi, yang tadi saya utarakan. Kertajati, Cirebon, dan Provinsi Baru. Atau ibu kota baru juga ya. Coba, Anda tanggapi dulu. Izin menjawab, Pak. Ya. Katanya itu hanya reaksi emosional. Terus terus wali kota Cirebon itu beranggapan katanya Cirebon itu selalu dianaktirikan dalam setiap pembangunan di Provinsi Jawa Barat, Pak. Dianaktirikan. Kamu sebagai orang Cirebon bagaimana menanggapi hal itu? Masih menjadi bagian dari Jawa Barat atau ingin punya provinsi sendiri? Masih ingin bagian dari Jawa Barat. Oke. Ya tidak apa-apa. Untuk Kertajati bagaimana coba? Karena benar tahu kan Kertajati itu apa sih? Apa itu Kertajati? Ini kan isu nasional, bahkan isu dunia ya kalau Kertajati. Tahu nggak ada apa di Kertajati? Ya, wilayah Cirebon tuh ya, wilayah 3. Bandara. Ya, bandara. Sekarang bagaimana bandaranya? Itu kan bandara terbesar di Asia Tenggara ya. Itulah yang saya maksud ya. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu kalau Anda lihat visi misi besar Pak Jokowi ya di 2 kampanye Pilpres tentang bagaimana maritim ya, bahkan ada isu-isu tol laut dan sebagainya kan ya, ingin jadi poros maritim dunia ya, bahkan dengan politik infrastruktur ya. Bukan tidak boleh sih, memang boleh, tapi kan benar-benar harus yang jangka panjang, yang jangka pendek itu harus benar-benar direncanakan dan dipikir matang-matang gitu kan. Karena di wilayah-wilayah di Cina saja itu di Tiongkok banyak ya daerah-daerah yang dibangun hanya membangun dan terbengkalai gitu kan. Termasuk mungkin contoh yang paling nyata adalah Kertajati ya.
dulu memang dibangga-banggakan sebagai tempat untuk bandara terbesar ya. Tapi kan sekarang malah menjadi bengkel misalnya. Kan beberapa jalan tol juga tidak strategis, kurang strategis ya gitu, yang dibangun oleh pemerintahan, siapapun yang membangun lah. Anda juga sudah sering mendengar hal itu. Bahkan hal lain kalau bicara masalah Jawa Barat misalnya ya, ketika dulu kita ditinggalkan oleh Banten ya dengan provinsi baru di tahun bareng dengan Kota Tasik di era otonomi daerah. Dulu juga Jawa Barat punya bandara internasional Soekarno-Hatta kan di Tangerang, itu kan wilayah Tangerang. Lalu ketika sudah mendapatkan katakanlah sudah mendapatkan aset yaitu bandara internasional, malah menjadi provinsi baru ya Banten ya. Memisahkan dari Jawa Barat. Sekarang pun mungkin nasibnya akan sama ya. Kalau seandainya katakanlah Kertajati itu berkembang dengan pesat di suatu hari nanti, terus wilayah Cirebon, Ciayu Manis itu menjadi provinsi baru, ya mungkin juga akan kehilangan bandar udara internasional Jawa Barat, harus membangun lagi atau bagaimana. Mungkin di Tasik mungkin yang di Lanut itu akan dibangun bandara internasional gitu kan. Atau bagaimanapun juga lah, karena Bandung kan sudah sangat sempit ya untuk membangun bandara. Terus yang satu lagi coba saya ingin menanggapi tentang pemindahan ibu kota. Yang beberapa pemberitaan terakhir, kalau tidak salah sempat mau dibatal atau sudah dibatalkan atau bagaimana ya? Prosesnya nggak dilanjutkan. Ada yang mau menanggapi? Kemana coba ibu kota kita yang baru? Nah, sudah ada desainnya ya, sudah ada investornya itu Cina dan Inggris ya. Bayangkan membangun ibu kota, meminjam uang, dan para penanggung jawabnya adalah Inggris dan Tiongkok. Ya. Membayangkan itu ya, berbicara masalah pembangunan ibu kota ini ya, bukan pembangunan mall ini ya gitu ya, bukan pembangunan perumahan elit, membangun pusat pemerintahan ya. Ada yang mau menanggapi? Kenapa Jakarta harus dipindahkan dari Jakarta harus pindah ke Kalimantan misalnya? Coba satu kata aja Anda tanggapi. Alasan yang pernah Anda dengar aja, Anda mengulang berita misalnya, oh karena Jakarta sudah begini, Kalimantan sudah masih begini. Bapak izin. Ya silakan, Indri. Karena pembangunannya kurang merata gitu Pak alasannya. Di Jakarta penduduknya terlalu padat dan banyak pembangunan gitu. Sedangkan kalau di Kalimantan tuh masih hutan gitu Pak. Jadi tidak seimbang struktur pembangunannya gitu Pak. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa, Anda sudah punya pendapat. Tapi kan itu ya yang saya maksudkan. Kalau itu karena alasannya itu, kalau hanya alasan wilayah, itu kan hanya alasan geografis. Ya. Harusnya kan pasti alasan politisnya gitu kan ya. Apakah menguntungkan, membahayakan nasionalisme kita misalnya, keutuhan bangsa kita. Apakah pertahanan di Kalimantan itu nggak sekerat Jakarta nggak? Atau memang wilayah yang masih, bagaimana kalau nanti misalnya orang-orang asing mudah masuk karena masih lahan kosong ya, tanpa pertahanan yang kuat gitu. Makanya kan minggu depan ada bab pertahanan nasional ya kan gitu. Nah kita lebih melihat ke sana kalau nanti berbicara ketahanan nasional. Tapi ini berbicara masalah geografi politik ya, berbicara geopolitik. Jadi alasan kenapa ada pembangunan di suatu tempat itu bukan karena tempat itu kosong, gitu kan? Tapi ada alasan politiknya. Ketika Jawa Barat misalnya dulu menjadi wilayah yang dekat dengan ibu kota, dekat dengan Jakarta, bahkan satu sejarah ya, sebelum adanya kolonialisme kan Jakarta itu dan Jawa Barat itu satu wilayah ya, wilayah Pasundan, wilayah kan Sunda Kelapa gitu kan ya. Itu kan dipecah belah setelah ada kolonialisme. DKI seolah adalah Batavia, seolah ada suku Betawi gitu kan. Tapi apapun itu, Jawa Barat kadang-kadang menjadi wilayah yang pernah ingin keluar dari Indonesia dengan adanya DITI, dengan adanya negara Pasundan. Itulah misalnya sebagai salah satu politik ruangnya wilayah Bandung, Cimahi, masuk juga Tasik ya.
dijadikan pusat-pusat militer kan, pangkalan-pangkalan militer. Itu untuk apa? Oh, kok kenapa? Oh, berarti itu supaya masih bisa dijaga lah, gitu kan? Memang ada beberapa alasan yang logis, alasan yang bisa diterima. Tapi ada lihat ya, poros, ada orang yang menganalisis ya, poros dari wilayah Kalimantan Timur ke Cina itu lurus, gitu kan? Memudahkan komunikasi antara Jakarta antara nanti Kalimantan Timur dan Tiongkok, gitu kan? Sehingga kita jelas akan seperti ditiongkokkan. Ada yang sampai ke sana. Itu kan analisis politik ya. Mungkin aja seperti itu ya, kepentingan karena kan jelas investornya dari siapa ya. Mungkin ada perang ekonomi di sana ya. Nah, memang kelemahan di Indonesia sebenarnya begini ya, teman-teman. Bicara geopolitik di kita. Kadang-kadang ibu kota itu borongan tempatnya ya. Sebenarnya kalau untuk membangun wilayah itu tidak perlu dijadikan ibu kota, gitu kan. Kalau lihat ya di Australia yang wilayah daratannya luas, benua yang satu negara kan kalau Australia. Ada Melbourne ya, kota-kota terkenalnya, ada apa lagi? Sydney, Perth dan sebagainya. Ibu kota itu hanya Perth ya, ibu kota pusat pemerintahannya. Pusat bisnisnya misalnya Sydney, ekonomi, dan Melbourne pusat pendidikan. Wilayah lain adalah pusat-pusat industri, pusat-pusat hiburan dan sebagainya. Nah, kalau lihat Jakarta aja sekarang kan pusat industri ya. Karena kan pelabuhan di sana kan, Tanjung Priok itu kan. Apalagi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat hiburan juga gitu kan. Jadi itu yang menjadi salah satu taktik geopolitik di kita yang kadang-kadang ya ingin borongan resepnya gitu ya, kayak bedol desa, pindah ibu kota dia ingin pindah segalanya, padahal tidak harus ya. Jakarta harusnya kalau memang masalahnya di pusat ingin dijadikan pusat pemerintahan ya udah pusat-pusat bisnis, pusat-pusat industri, pusat-pusat hiburan pindah ke kota lain. Mau keluar Jawa, mau ke Jawa ya silakan tuh. Kan relatif mungkin lebih hemat biaya. Bayangkan ada proyek ibu kota baru ya yang melebihi APBN gitu kan. Hutang ke luar negeri yang dibangun oleh orang-orang luar negeri. Nah kan itu hanya untuk kepentingan bisnis misalnya orang-orang yang sekarang berkuasa. Agar saya dapat keuntungan dari bisnis itu. Dan mungkin seperti itu. Ya. Jadi itu yang saya harapkan ya. Bahkan kalau isu-isu lain masalah geopolitik itu selain masalah di internal juga biasanya membahas masalah sengketa perbatasan ya. Tadi yang saya tanyakan, kenapa misalnya kita ini luas, tapi Malaysia aja bisa meminta mengklaim satu pulau, satu perbatasan, kita marah-marah kepada Malaysia. Berarti kan sensitif ya masalah geografis ini. Sama ketika Anda punya tanah, orang tua Anda terus tetangga Anda membangun misalnya bikin patok di satu jengkal aja patok pindah ke tanah Anda dari tanah tetangga. Pasti marah-marah orang tua Anda. Itulah yang saya maksud. Jadi dari sisi hubungan internasional pun ini geopolitik adalah suatu strategi dalam hal pengelolaan wilayah. Ya. Itu kurang lebih ya mengenai makna dari geopolitik. Terus kemudian bagaimana hubungannya dengan Indonesia, dengan geopolitik Indonesia. Nah, makanya ada konsepsi wawasan Nusantara ya. Yang menjadi masalah adalah geopolitik kita ya dengan wawasan Nusantara ini ternyata dan juga sudah Anda kemukakan oleh kelompok yang presentasi ya. Wilayah lautan kita lebih luas daripada daratan. Anda pernah mendengar bonus demografi ya. Kita salah satu negara yang memiliki pusat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat ya. 1 menit lahir 1 orang ya. Tahun 97 itu penduduk kita hanya 180 juta. 182 juta. Sekarang hampir bertambah 200 tahun, 100 juta ya. Kurang lebih hanya 10-20 tahun. Berarti kita suatu negara yang cukup memiliki kepadatan penduduk dibandingkan dengan selain memang banyak juga padat ya.
kota Bandung itu kota terpadat di Asia ya, setelah Beijing. Kota Bandung hanya dengan berapa 40 kecamatan, 30 kecamatan, walaupun penduduknya hanya sekitar berapa juta ya, Bandung itu hanya 2 atau 3 juta, itu kan padat gitu kan. Jakarta juga termasuk di ibu kota yang cukup padat juga ya. Hanya segede mungkin segede Kabupaten Tasik atau Kota Tasik, wilayah Tasik. Tapi bisa penduduk bisa sampai 10 juta gitu kan di Jakarta. Kalau begitu ya udah aja. Kan lautan kita lebih luas. Seluas hatiku. Kenapa nggak pindah aja ke lautan misalnya? Kenapa? Nah, coba orang Jakarta misalnya. Jakarta padat ya udah kita pindah ke laut yuk misalnya. Jadi manusia laut. Jadi Putri Duyung mau nggak? Nggak bisa Bapak. Ya, jadi persoalannya walaupun kita ini banyak memiliki wilayah lautan, tapi kan tidak ada satupun manusia yang bisa hidup di laut, gitu kan? Lalu harus dibagaimanakan potensi laut kita, kan gitu. Dan memang harus jelas ya kalau memang suatu negara itu kalau bicara geopolitik, tadi berbicara masalah kemiskinan dan lain-lain, kita ini ingin menjadikan negara apa sih gitu? Negara industri. Kalau kita lihat memang kalau tidak seremut Indonesia ya, kalau negara-negara yang lain itu kan jelas. Singapura itu negara ya jasa saja kan gitu ya, walaupun hanya kecil tapi kenapa bisa maju karena mereka memproklamirkan itu menjadi negara jasa. Nggak perlu ada pembangunan hal-hal lain, pentingnya dia ada lalu lintas dagang, dia sebagai perantara, sebagai persinggahan. Selesai urusan itu kan. Nah kita dengan kondisi geografis yang luas ini, kita ini harusnya jelas mau mengikrarkan diri sebagai apa. Apakah negara maritim? Kalau memang negara maritim ya oke, dari dulu kayaknya harusnya di grand design ya. Fokuskan pembangunan sumber daya laut itu ya. Nasionalisasi gitu kan. Harus jelas ya. Nanti juga Anda pelajari konsepsi hukum laut ya. Tentang konsepsi dan perkembangan hukum laut. Termasuk juga deklarasi Juanda ya. Ini itu tolong Anda perkuat lagi karena tidak mungkin saya jelaskan. Karena sudah sering Anda baca juga kalau bicara konsepsi hukum laut ya. Dari mulai laut tidak ada yang memiliki ya sampai ada pengakuan tentang ada JEE dan sebagainya kan gitu ya. Itu kan ada perkembangannya hukum laut itu. Kenapa ada laut bebas, laut lepas dan sebagainya kan gitu. Kenapa ada ini harusnya isu-isu Natuna ya waktu dulu ada kapal dari Vietnam yang sering ganggu, ada pencurian ada kapal Tiongkok, bahkan yang sering mencuri ikan itu adalah Vietnam dan Jepang ya. Nah ini juga menjadi isu-isu yang harusnya krusial dibicarakan di materi ini gitu. Tapi nggak apa-apa lah, saya ngasih isu-isu itu. Oke, jadi geopolitik Indonesia adalah kawasan Nusantara ya. Kita memiliki wilayah sebagai negara kepulauan ya. Dan memang tidak banyak seperti negara kita ya. Kita memang punya segala potensi alam ya. Jadi secara ekonomi nasional kita ini harusnya jelas ikrarnya mau negara apa yang menjadi fokus perhatian kita ya. Kalau laut gitu kan ya, maritim ya maritim. Tapi oke lah setelah itu barulah dipecah-pecah lagi misalnya ya. Dalam lihat kultur geografis setiap wilayah pulau maupun provinsi daerahnya itu. Jangan sampai wilayah industri dipaksa untuk menjadi wilayah agraris misalnya ya. Ingin swasembada pangan misalnya. Kalau memang kadang-kadang kan kayak latah gitu ya. Oh kita ini kekurangan beras. Kekurangan ini karena selalu impor. Kadang-kadang dalam kampanye-kampanye politik penguasa itu latah aja. Oke lah kita bangun misalnya. Kita cetak 1 juta hektar sawah. Jangan mentang-mentang ada tanah kosong, tanah gambut, nggak ada yang ngurus, selalu dicetak menjadi sawahan. Ya kita cocok lah itu kan gitu ya. Airnya, kadar tanahnya. Jadi itu yang kadang-kadang ya sering menjadi masalah di kita ya. Kalau memang sekarang banyak pesawahan yang memang tidak cocok misalnya ya, yang sudah sekian berkurang menjadi wilayah industri, karena sudah tidak ada lagi air ya udah jangan dipasarkan menjadi sawah gitu. Kecuali bisa
Ada solusi ketika kekurangan air. Jadi kita mengarah beberapa wilayah kan mengarah ke wilayah ke masyarakat industri kan ya. Karena mengikuti kultur geografisnya. Kalau suatu saat nanti misalnya kita pun tidak menghasilkan beras atau padi, ya tidak apa-apa misalnya. Asalkan uang kita banyak gitu kan. Negara kita makmur, mungkin bisa ini kan. Atau carilah wilayah di Indonesia yang memang benar-benar itu fokus untuk agraris misalnya. Biar surplus. Dan jaga itu, kultur itu. Biar misalnya kalau Pulau Jawa fokus di industri misalnya, atau Kalimantan diindustrikan gitu kan. Beberapa wilayah Jawa Barat jadi pusat-pusat lumbung pangan. Atau perlu ya Kalimantan, kalau menurut saya Kalimantan itu tidak perlu dirubah menjadi wilayah industri maupun pusat pemerintahan gitu kan. Biarlah menjaga paru-paru bumi. Kan itu sebenarnya Kalimantan itu ya. Biar nggak merusak iklim yang ada di Kalimantan. Kalimantan kan paru-paru bumi. Makanya kan kalau kita lihat Kalimantan itu lebih cocok misalnya ketika ditanami sawit ya, di luar-luar Jawa itu. Biar membantu sekitar ya tetap terjaga kultur alamnya gitu ya, kultur hutan-hutan lebatnya. Oke itu ya, jadi berbicara masalah geopolitik ya, sebenarnya banyak hal yang perlu digali ya. Nah, berbicara masalah, kita kan bukan hanya mengurus untuk siapa sih mengurus wilayah dan ditempatkan ke dalam sebuah kekuasaan politik. Juga ya ada unsur terpenting dari konsepsi geopolitik ini adalah orangnya, masyarakatnya, warga negaranya, penduduknya. Untuk apa sih kita ini menempatkan suatu tempat menjadi pusat industri, pusat hiburan, pusat pemerintahan? Bukan untuk mengelola rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Untuk mengatasi kemiskinan, untuk mengatasi masalah sosial yang tadi mungkin tadi Tahani yang menanyakan hal ini ya. Lalu bagaimana ini ya? Ada juga isu yang harus Anda gali dalam hal ini ya. Tentang pajak pendidikan ya. Tentang pajak sembako. Ini kan hal-hal vital dalam sebuah negara ya. Maju mundurnya sebuah negara itu kan ada tiga faktor ya. Ada indeks pembangunan manusia IPM. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Tiga itu kan yang diukur oleh WHO itu. Kalau sehat warga negaranya berarti negara itu sehat. Tolak ukurnya. Kalau maju bidang pendidikannya, ya maju juga negara itu. Tinggi juga nilai IPM-nya. Terus kapita penduduknya, pendapatannya kan itu. Ekonomi, kesejahteraannya. Nah sekarang pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar ya, dari setelah diamandemen memang hal dampak baik dari amandemen kan minimal 20% APBN atau APBD itu untuk untuk kesehatan dan pendidikan. Jadi Anda itu dan saya itu satu rumpun Anda itu dan rumpun saya itu satu ya, karena saya juga basic saya pendidikan dalam bidang pendidikan dan juga dalam bidang kesehatan. Itu hal yang menjadi prioritas negara ya. Makanya tidak heran kalau semakin ke sini pemerintah daerah maupun pusat menggratiskan biaya pendidikan ya, perlahan. Membebaskan biaya pendidikan. Bahkan ada dana operasional sekolah per siswa. Bisa untuk pembangunan sekolah, untuk biaya harian sekolah, dan untuk bahkan ada untuk kesejahteraan siswa yang kurang mampu. Kalau pola pikir penguasanya, misalnya sekarang juga dalam bidang kesehatan, dalam bidang ada BPJS dan sebagainya, kan semakin memberikan tanggung jawab negara betul kalau itu amanat konstitusi, gitu kan? Pastilah membebani APBN ya, memang APBN menyuruh kita untuk fokus ke bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, gitu kan? Ada kartu-kartu misalnya untuk dari dulu kan dari awal, bukan hanya di era sekarang tapi dari awal sudah direncanakan itu kan, tentang PKH dan sebagainya kan gitu ya. Dulu ada BLT dan sebagainya.
Itu untuk menjalankan amanat konstitusi. Ya pasti membebani APBN. Sama ketika orang tua mengeluarkan uang untuk biaya hidup anak istrinya. Itu. Untuk sekolah anak, untuk makan minum anak gitu kan, untuk biaya kesehatan anak, istri dan sebagainya. Itu sama dengan hal itu. Kan tidak perlu ada, kalau dalam konsepnya kan seperti itu, kalau negara dan rumah dan keluarga itu kan gitu. Ya udah, itu kan pengeluaran wajib gitu kan. Namun karena memang pengelolaan negaranya sekarang itu negara dikelola oleh para taifan, mungkin para pengusaha, ya itu. Dia merasa ini adalah sumber usaha. Gue ini udah banyak APBN untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk ekonomi. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini mungkin tidak ada lagi pemasukan yang lebih, karena banyak BUMN yang bangkrut, yang aneh kan, bagi-bagi komisaris, tapi banyak BUMN yang rugi terus ya, seperti ya kata PT KAI, terus juga Garuda ya. Tapi di sisi lain banyak bagi-bagi jabatan, aneh kan ya, ke orang yang tidak bekerja kan itu ya, maaf mungkin ya saya sebut itu komisaris ya. Para tim sukses, para artis, para di-endorse menjadi komisaris ya. Bekerja tanpa kesang mungkin ya bahasanya itu, tapi dengan gaji yang luar biasa ya gitu. Lalu kemudian minta cashback ya. Makanya saya sering nulis status, sering nulis tulisan, kalau saya biasanya nulis di artikel ya. Dulu kan kalau korannya sedang bagus, kadang saya banyak tulisan saya mengkritik pemerintah itu dimuat di beberapa koran, tapi sekarang saya nulis untuk diri sendiri aja, untuk pengen ngomongin di kelas aja gitu kan. Ya seperti cashback ya. Jadi sekarang siswa sekolah orang miskin dikasih orang dikasih bantuan oleh negara, tapi diminta cashback itu dengan pajak itu gitu kan gitu. Seperti itu ya, jadi cashback secara halus ya. Sementara sebelumnya ke pengusaha-pengusaha besar ya, ada dulu pernah ada amnesti pajak ya. Para cukong-cukong yang perusahaan yang levelnya ribuan triliun banyak yang menunggak pajak. Makanya wajar kalau dulu banyak koruptor di Ditjen Pajak, karena mereka banyak menunggak pajak. Yang pajaknya harusnya bayar miliaran, triliunan, karena mungkin mereka juga pengusahanya juga licik gitu kan. Daripada terbayar, oke lah kamu saya ampuni. Nasi misalnya, oke kamu cukup bayar 1% aja dari pajak yang seharusnya. Sementara kita yang kecil ya dipajak gitu kan. Tanpa ampunan, tanpa amnesti. Sementara pengusaha besar dikasih amnesti. Oke, itu kurang lebih teman-teman semua ya tentang hal-hal ini. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita perkuat lagi hal-hal yang belum saya pahami. Dan Anda tolong apa yang disampaikan yang belum, hal yang tadi pokok ya tentang konsepsi hukum laut dan sebagainya, Anda baca-baca biar nanti pas ujian maupun pas pendalaman Anda bisa memahami hal itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Udah, saya tutup ya.